Abah ini caleg yang kaya raya atau yang memang jatuhnya biasa gitu, Pak? Kalau saya dibilang kaya dari sisi haliah dunia itu kan kaya yang semu ya. Ya kaya yang bagus kan kayak batin ya. Bahasanya tingkat tinggi banget, Bro. Abah, selamat datang di acara Ngopi Pas spesial Janji Wakil Rakyat. Terima kasih. Ya, Abah, sekarang sebelum kita ngopi dulu, Bah. Siap. Ini kopi dari Lembang, Bah. Asli dari Jawa Barat, Bah. Dari sponsor untuk acara Ngopi Pas, Bah. Bismillah. Enak. Enak nggak, Bah? Enak tanpa sekali. gula, Bah. Oh iya. Ini asli Lembang, Bah. Iya. Justru kalau tanpa gula kan bisa memulihkan kesehatan lambung. Abah, pemulihan kesehatan lambung namanya. Jadi Abah kelihatannya konsen banget nih. Alhamdulillah. Untuk masalah kesehatan, masalah ini. Oh iya. Iya. Jadi gini, Baraya Abah ya sapanya ya. Iya, Baraya Abah ini kita sudah mengenal, apalagi saya pribadi ya. Saya sudah sangat mengenal Abah ini siapa gitu loh. Abah Ruskawan aslinya. Dia akan menjadi calon legislatif Provinsi Jawa Barat untuk Dapil 4 Cianjur. Nomor urut 4. Jadi ingat ya, nanti tanggal 14 Februari pilih Abah. Jadi nanti dia akan banyak janji. Nah, dan janji itulah nanti yang akan kita tagih. Tapi kita tidak akan bisa nagih kalau Abah tidak jadi DPRD Jawa Barat. Jadi walaupun sekarang masih calon wakil rakyat, kalau kita pilih nanti janji-janji ini akan terrealisir lah gitu ya kira-kira Abah ya. Siap. Bah, gini Bah, Abah teh saya kenalnya konsen pada budaya, ya. Terus Abah juga dosen, Terus Abah juga orang yang saya kenal tuh suka membela rakyat, pedulilah sama rakyat terus apalagi sama benda-benda artefak yang kayak gitu Bah. Dengan banyaknya, terus Abah juga pengurus ya di Paguyuban Pasundan. Ya, Abah juga pengurus di YPT, Yayasan Perguruan Tinggi Pasundan. Udah banyak sekali tuh, Bah tuh. Udah banyak banget tuh itunya. Tapi masih mau jadi caleg, masih mau jadi wakil rakyat. Kenapa, Bah? Ya, terima kasih. Paling tidak saya harus memanfaatkan umur saya. Mudah-mudahan manfaat buat publik. Menyinggung yang tadi bahwa budaya itu kan hasil daya cipta dan karsa manusia. Jadi yang namanya budaya itu sangat-sangat luas. Kalau kita membaca Kunchoro-Ningrat atau dari Robin atau dari Sen gitu ya, pilar budayanya banyak. Jadi kalau sehari-hari saya memang berkiprah di dunia itu. Tapi saya juga melihat Cianjur ya sebagai tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Walaupun saat ini saya juga banyak berkiprah di Bandung, tapi indeks IPM pendidikan, kesehatan dan ekonomi Cianjur itu sangat rendah sekali, bahkan nomor 1 dari bawah di Cianjur nih. Buncit berarti. Buncit betul. Jadi saya mencoba karena Pasundan juga punya visi Pasundan tuh memerangan kokoro dan bodoh. Dan memerangan kokoro itu paling tidak eksistensi Pasundan ini adalah di dunia pendidikan. Karena yang bisa mengamputasi kemiskinan itu diantaranya pendidikan. Kenapa bodoh gitu ya? Karena tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Tidak ada kerjaan. Kenapa tidak punya kerjaan? Pendidikannya yang rendah. Nah, saya ingin mencoba di Cianjur ini saya bikin ada 32 desa model. Desa model yang kita bina, 1 kecamatan, 1 desa. Dan desa itu kita bina dari berbagai lini dan kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu punya 3 fungsi. Yang pertama pengajaran di kampus, penelitian dan pengabdian masyarakatnya bisa di mana saja, termasuk di desa itu. Dan untuk melengkapi hal itu, ya kita juga punya yayasan atau yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan rakyat. Nah, di yayasan itu kita juga di luar yang namanya diklat bagi masyarakat desa, kita juga ada yang namanya Cianjur juga ada Jagabaya untuk siaga bencana yang kemarin lusa sudah diresmikan oleh Pak Ketua Umum. Hanggarnya ada di Benjot gitu ya, waktu pencanangan upacara hari lahir Pasundan ya. Pasundan. Nah, desa-desa ini kita coba mengacu pada Undang-Undang 5 2017 pemajuan kebudayaan ya. Nah, mudah-mudahan ke depan itu ada yang namanya perdes-perdes yang berkaitan dengan, taruhlah kalau Bang John ini mengenal hari lahirnya negara itu untuk memupuk rasa nasionalisme, kebanggaan 17.845 ya.
Saya juga orang Cianjur, lahirnya Cianjur itu tanggal 12/7/1677. Nah, ini mayoritas desa itu tidak punya kapan lahirnya desa itu. Oh iya, Ya. kalau Cianjur jelas 77. Kalau tiap desa, 1677. Ya, desa ini kita coba nanti ada Perdes lahirnya desa. Nah, di lahirnya desa ini untuk membangkitkan rasa kebanggaan atas desanya sendiri. oh iya Itu iya. diperingati setiap tahun. Itu juga bagian dari mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, kita coba di sana bantu ada Perdes pelestarian seni budaya, juga ada Perdes tentang aset desa karena banyak aset desa yang belum direvitalisasi. Makanya judul kita ini bahwa revitalisasi pemberdayaan masyarakat desa. Revitalisasi pemberdayaan masyarakat desa. Oh, keren tuh. Ya, terlepas menang dan kalah saya sebagai dewan di provinsi, paling tidak Paguyuban Pasundan berkiprah bagaimana desa-desa yang ada itu terus-menerus dibina. Ya mudah-mudahan jadi uswatun bagi desa-desa yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Jadi apa? Revitalisasi masyarakat desa. Ya. Tadi kata Abah tuh perkara menang atau kalah itu nggak menjadi masalah, karena perjuangan itu akan terus dilakukan. Kalaupun saya menang mudah-mudahan tidak jadi orang sombong. Kalaupun saya kalah tidak jadi orang stres lah. Tapi tadi Pak, pertanyaan tadi yang pertama saya, kenapa mau jadi caleg, mau jadi wakil rakyat Pak? Apakah ini jadi Abah punya power untuk membuat revitalisasi desa itu kalau nanti jadi wakil rakyat gitu? Ya kenapa tidak? Kita punya Universitas Pasundan, kita punya STKIP, punya STH, punya STIE, dan bagian dari pengabdian masyarakatnya kita bawa ke desa. Oh ya, jadi tujuannya itu ya Pak ya? Jadi antaranya kita memfasilitasi perguruan tinggi untuk bisa menumpahkan keilmuannya di desa. Saya paham lah itulah. Saya paham lah ya itu baraya Abah ya. Jadi memang calon wakil rakyat itu harus seperti itu datangnya, larinya dari seperti itu, atau berjalannya memulainya harus dari seperti itu. Jadi tidak ada kemudian nggak kepilih udah aja pergi gitu Bah. Oh iya. Apalagi sampai ya ini punten-punten banyak. Iya. Udah di depan masyarakat tuh setiap ketemu caleg itu uang, bagi-bagi uang. Saya mau tanya ini Bah sekarang Bah. Abah ini caleg yang kaya raya atau yang memang jatuhnya biasa gitu Pak? Kalau saya dibilang kaya dari sisi halia dunya itu kan kaya yang semu ya. Kayak yang bagus kan kayak batin ya. Bahasanya tingkat tinggi banget bro. Batin. Karena kalau saya bicara, saya tidak ada istilah masyarakat desa minta uang ke saya. Walaupun di masyarakat sekarang dewan itu, calon dewan itu identiknya dengan uang, makanya dia mengumpulkan orang, membagikan sembako, konsumsinya, transportasinya. Kalau saya datang ke desa justru diundang oleh desa itu sendiri. Yang kumpulnya itu masyarakat desa, perangkat desa, RT RW, PUNU, tokoh-tokoh masyarakatnya. Bagaimana bareng-bareng gitu mengadakan revitalisasi pemberdayaan masyarakat desa. Karena SDM di desa itu sangat-sangat kurang bagus lah, baik perangkat desanya. Makanya di Cianjur ini dari 350 desa ada hampir sekian puluh yang sudah dibui gitu ya. Nah lo. Iya, ada untuk perangkat desa, setingkat desa dibui Bah. Itu korbannya itu dari kenapa? Karena SDM menurut saya, SDM-nya yang rendah, sedangkan dana itu saat ini menggelontor langsung dari pusat itu ke desa. Desa. Nah, SDM karena kekurangan SDM dan kualitas SDM yang kurang, maka kita masuk itu juga meningkatkan kapasiti desa, meningkatkan kapasitas masyarakat desa, baik perangkat desanya. Karena dia korban itu kebanyakan di dua sisi. Satu sisi adalah kepala desanya, kepala desa. Ya, karena SDM-nya yang rendah dalam rangka beliau mengambil kebijakan. Karena TOT mungkin yang dilaksanakan oleh Pemda itu sangat kurang. Yang kedua BUMDes-nya. Ya, BUMDes-nya juga SDM-nya rendah sekali. Makanya kalau saya lihat dari 350 desa tidak ada kelihatan ya hanya 1-2 BUMDes yang bisa jalan. Yang berikutnya juga kepala desa banyak terjebak karena oleh ketahanan pangan. Dan di sisi lain, kepala desa itu honornya hanya 3.600.000. Kepala desa itu per bulannya, sedangkan dia menghabiskan anggaran ratus juta. Taruh bermain logika aja, kalau desa itu menghabiskan anggaran pada saat kepala desa merebut kekuasaan di angka 200 juta, honor dia bulanan hanya 3.600.000. Susah untuk dia bisa balik lagi. Makanya korupsi itu sudah kewajiban untuk mengalihkan anggaran.
Hanya masalahnya banyak mungkin yang tidak tersentuh atau nasibnya bagus saja, dia tidak dipenjarakan. Itu karena banyak nasibnya bagus, Pak. Kayaknya nasibnya bagus Yakin, saja. Pak? Tidak jauh seperti bupati, wali kota dan gubernur ya. Tapi Pak, mereka itu datang ke Pak Jokowi, ini perangkat desa nih, kepala desa tuh, minta diperpanjang lagi, Pak. Sementara mereka Ya, menurut saya itu negatif positifnya ada. Kalau positifnya paling tidak dengan 9 tahun, karena di desa itu kalau pertarungan itu rasa sakitnya, lukanya itu mungkin kalau 6 tahun itu belum cupar lah, belum selesai, ya sudah pemilihan lagi. Kalau 9 tahun ada jangka waktu yang cukup bagus. Kedua, pengiritan anggaran, biaya pemilihannya kan mahal. Tapi ada resiko juga kalau Mas John, Bang John dengan saya tidak berkenan terhadap kepala desa itu. 6 tahun aja sudah sesak kita melihatnya dan mendengarnya, apalagi 9 tahun. Nah, ini juga mungkin kajian akademisnya harus betul-betul valid. Bagaimana hanya sosok-sosok kepala desa yang kredibel lah yang terangkat jadi kepala desa. Tapi kan saat ini juga di desa itu juga perlu pemurnian, karena pada saat pemilihan kepala desa itu yang namanya money politiknya itu sangat kental. Bahkan tidak jauh beda dengan yang namanya pileg. Sangat-sangat kental. Ada yang satu amplop 50, yang 100.000. Itu yang namanya pemilihan di desa itu. Dan belum pernah ada yang diadili. Belum pernah ada yang diadili, sekalipun ada tangkap tangan. Gitu. Jadi kalau saya kenal Abah ini ya sosok akademisi, tapi yang merakyat sih kata saya. Bahasanya juga tidak bahasa yang sangat ini vulgar juga kadang-kadang sama saya gitu. Siap. Tapi dia tetap sosok, bagi saya dia tetap akademisi gitu loh. Jadi kembali lagi, jadi yang akan, kalau saya tidak salah tolong koreksi Bah, Abah itu akan konsentrasi tentang pemberdayaan masyarakat desa aja lah ya. Ya paling tidak dari semua masalah-masalahnya itu Bah ya. Saya basisnya pasti di desa lah. Basisnya pasti ke desa ya Bah. Jadi akan kembali ke desa. Ya. Kalaupun jadi anggota legislatif, dapat bangku yang enak, dapat fasilitas yang enak, Abah tetap akan kembali ke desa. Tetap aja basisnya desa, karena menurut saya kalau desa itu terbangun, ya kabupaten terbangun. Ujungnya adalah dari desa. Jangan sampai justru desa itu jadi ujung tombak. Oke, kalau masalah desa itu selesai, setidaknya masalah ke daerah sampai ke nasional selesai gitu Pak ya. Menurut saya selesai. Kenapa? Karena kenapa masyarakat ke kota? Karena mungkin urban ke kota, karena mungkin lapangan kerja di desanya yang kurang. Kenapa tidak kalau di desa itu kita bangun, di sana dia bisa jihad ekonomi, bisa berkiprah, ya mungkin tidak akan ke kota. Dia juga hitung kalau ke kota berapa kosnya, ke kota juga mungkin safety, meninggalkan keluarga dan lain. Kalau di desanya ini sudah tersedia lapangan pekerjaan dan lain sebagainya untuk dia berkiprah, mungkin dia tidak akan jadi urban. Tidak urban. Tuh ya, Baraya Abah, dengerin ya, ini jejak digital Bah. Ini jejak digital, nanti ada jejak digitalnya kalau Abah jadi masyarakat desa yang ingin desanya makmur, kita tagih janjinya. Siap. Tapi gini Bah, di desa itu kan masalahnya beda-beda. Masalah desa di kota, di kabupaten, terus sama di Cianjur. Saya yakin di Cianjur pun berbeda-beda. Betul. Memang Abah sudah siap. Berapa 300 tadi, Bah? 350. Sudah pernah keliling 350. Ya, paling tidak saya sudah keliling hampir di semua kecamatan, walaupun tidak terlampau menyentuh desa. Tapi desa yang akan kita jadikan model itu semuanya sudah SKS. Sudah survei kampung sendiri, saya coba untuk survei permasalahannya apa, kita analisis SWOT, masalahnya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, kita juga turunkan perguruan tinggi. Jadi apa potensi apa, misalkan gini, ada desa di Campaka itu Karyamukti, di sana ada Gunung Padang. Kita sudah lama jadi kuncian di Gunung Padang. Ya turunkanlah yang namanya FKIP kita untuk coba pemberdayaan terhadap masyarakat, terhadap yang namanya Gunung Padang. Ada penulisan paling tidak bahasa Latinnya. Kita juga turun ke desa, bagaimana yang namanya guru-guru yang dari Kabupaten Cianjur dengan bantuan FKIP meningkatkan kemampuan untuk menulis, ya, membuat yang namanya literasi dan lain-lain. Jadi termasuk saya sudah hampir sekian desa di Kabupaten Cianjur. Nah, bagaimana menumbuh kembangkan rasa kebanggaan desa itu sendiri. Maka saya ada yang namanya calendar of event. Jadi kalender of event itu ada potensi seni apa di desa itu, ya, ada kuliner apa yang ada di desa itu. Nah, kita tampilkan di ulang tahun desa itu. Ya, kita juga bawa seni-seni yang dari luar kita tampilkan di desa itu. Jadi saya coba kemarin sudah 3 titik, dari mulai Sindang Barang,
Jadi apa dia ada goesnya, ada senamnya, gitu, ada jalan sehatnya. Malam harinya saya laksanakan yang namanya wayang golek. Sehingga tumpah ruah lah masyarakat di wilayah itu di alun-alunnya. Yang kedua saya juga laksanakan juga yang ketiga kemarin di Bojong Picung. Nah itu laksanakan, tapi potensi masyarakat desanya yang ada di desa itu yang kita munculkan. Ya mudah-mudahan rasa kebanggaannya muncul. Kita kan bisa tahu, misalkan di Karyamukti atau misalkan di Desa Balai Gede, di Desa Sukasari Karangtengah, ada berapa yang namanya UKM yang sudah PIRT, ada berapa yang sudah BAPOM. Nah itu juga kalau tiap tahun kita coba laksanakan, kita bisa mengukur, mengevaluasi. Ada gak peningkatan yang namanya PIRT-nya? Iya. Ya, kalau tahun ini 2, bisa nggak jadi 3? Karena kalau berbicara Walasri sama itu adalah rugi. Ada yang sudah BAPOM apa belum? Kendalanya di mana? Nah kita memfasilitasi. Makanya setiap desa yang jadi model kita itu ada MOU. Ada MOU. Ada MOU antara kita hitam dengan putihnya. desa Pasundan dengan STH, STH dengan desanya, termasuk yang namanya kesadaran hukum. Iya. Kesadaran hukumnya juga kita bina dan kita sosialisasi tentang pentingnya masyarakat tahu hukum. Karena tahu tidak tahu yang namanya undang-undang sifatnya kan memaksa. Iya. Nah, ada kita melanggar hukum tidak tahu undang-undangnya. Tetap aja bahwa dengan hukumnya turun, dari administrasi negara turun, ya paling tidak kita bersama-sama bahwa masyarakat akademisi turun ke desa. Bah, kira-kira gini, Bah. Dari seluruh sampai 350 desa, Bah. Kira-kira permasalahan selain banyak pasti permasalahan banyak yang udah Abah tampung. Kira-kira yang paling banyak kita nggak usah digeneralisir, Bah, nggak usah ada stunting, ada apa gitu. Yang paling diperlukan oleh masyarakat desa, tingkat desa itu apa kira-kira, Bah? Kayaknya yang paling pokok itu pendidikan. Pendidikan yang masih rata-ratanya SMP di kelas 2. Sehingga rasa-rasanya ada pendidikan lah yang paling prioritas. Jadi SDM yang namanya SDM masyarakat desa, termasuk perangkat desa, termasuk lembaga-lembaga desa. Yang namanya SDM-nya yang harus ditingkatkan. Oke, Bah, sebelum kita perbincangan kita ngopi lagi dulu, Bah. Siap. Biar agak cerah kita, Bah. Ini agak bingung juga kalau bicara sama akademisi, saya agak grogi juga. Biasanya kita di sini ketawa-tawa, Bah, Ya. sama para caleg, Bah. Jadi kalau Abah agak serius saya jadi. Enggak juga lah. Lagi, Bah, tadi kekurangan kurang pengetahuannya aparat desa atau lembaga desa sehingga sering terjadi korupsi kecil lah, korupsi sama aja korupsi, Bah, ya. Betul, sama Tapi saja. kan saya bingung kan, dari Cianjur perasaan sampai bupati sampai mana-mana juga korupsi, Bah. Ya kan intinya bisa dibilang itu mentalitas ya, yang paling pokoknya aktor kan. Ya. Walaupun mungkin digaji ditambah berapapun kalau mentalitasnya aktornya jeblok ya tetap aja. Tapi kan ada perbandingan gini. Untuk merebut kekuasaan di desa itu perlu sekian ratus juta, misalkan 200 juta. Mungkinkah dengan honor 3.600.000 Nggak balik modal. per bulan? Mungkin nggak balik modal. Sekarang wali kota bupati. Kalau wali kota bupati mau masuk surga, ya Cianjur misalkan 32 kecamatan. Ngeri. Kalau biaya untuk kampanyenya itu di angka 500 juta, Cianjur tuh 16 miliar. Belum mungkin kos untuk yang namanya partai dari mulai DPP, DPD sama DPC. Taruhlah 10 kursi itu di angka 5 miliar. Udah 21. Belum APK dan lain-lain. Sedangkan gaji seorang bupati wali kota kalau seandainya dewannya 50, kan kita bisa ingat dengan di luar kepala. Ya, gaji seorang bupati hanya 6,5 juta. Ya, kaosnya 45 juta, PSH-nya 100 juta. Ya, termasuk yang namanya mobilnya 425 juta, kesehatan 400 juta, dana taktisnya hanya 1,5 miliar, 5 tahun tuh hanya 12,5. Sedangkan habis misalkan puluh miliar, itu juga yang menyebabkan hanya nasib lah kepala desa, wali kota, bupati tidak masuk BUI. Bingung saya komentarnya. Gini, Bah. Kira-kira, Bah, senjata apa? Kira Abah mau mempersiapkan apa untuk meminimalisir itu? Bukan diadakan lah. Kalau korupsi itu harus dibasmi, Bah. Nah, seperti apa gitu. Dan sementara gini, ini punten banyak.
Abah teh 2 periode, Bah. Ya. Pernah ikut-ikut kayak gini. Ya. Terus Abah punya kesempatan apa sekarang gitu loh kalau nggak jadi anggota dewan untuk membuat rakyat Cianjur tuh ya tiba-tiba bersih dari korupsi lah gitu, Bah. Paling tidak saya sebagai masyarakat Cianjur yang juga saya mungkin guru, karena guru itu tidak boleh bohong, yang boleh salah. Ya, guru tidak boleh bohong, yang jadi salah. Yang paling saat ini berat, kurangnya contoh, kurangnya model. Kurangnya model. Makanya tadi kalau misalkan anggota dewan mengumpulkan masyarakat, pasti menurut saya money politik. Kenapa? Karena perlu ongkos, perlu makan, perlu konsumsi. Masa iya calon dewan ke sana tidak bagi-bagi? Yakin Abah nggak pernah money politik? Insya Allah saya tidak, karena saya itu datang ke desa, kita bina desa. Jadi sebelumnya harus ada komunikasi dulu dengan desa, baru saya datang ke desa jika memang desa sudah memberikan sinyal. Oh ya, integritas Abah tuh. Iya, termasuk juga Nggak saya mau money politik. Saya siapkan kalau Bang Jon nanti ke Cianjur, saya di sana ada saung incu. Jadi anggota masyarakat yang mau masuk ke saya tidak usah saya datang ke sana, masyarakat datang ke rumah saya juga saya coba berdialog di rumah di saung incu. Nah, saya siapkan juga untuk aspirasi apa, terutama yang namanya masyarakat di desa. Jadi yang jarak Cianjur ke Cidaun itu ada 160 kilo, ke Sindang Barang itu 110 kilo. Jadi mereka itu datang. Maksudnya itu 150 kilo dari desa ke desa? Enggak, dari Cianjur, dari rumah saya ke lokasi itu ada yang 110 kilo, ada yang 150 kilo. Jadi dia juga kalau misalkan memaksa saya untuk datang ke sana tidak kebagian waktu, mereka yang datang malam-malam ke rumah saya terima untuk berdialog. Jadi masyarakat yang termasuk juga saya diminta oleh, karena Cianjur ini punya sejarah bonsai pertama di Indonesia itu di Paseban Cianjur, dan itu juga ribuan anggotanya, dan ada khas, ada hulmus batu, ada yang namanya kibanen, ada taosi. Itu kita coba fasilitasi oleh perguruan tinggi, oleh saya. Ya, muncullah jurnal, termasuk juga kita coba untuk dihakikan yang lainnya. Dihakikan. Ya paling tidak kalau Bang Jon tadi bicara bahwa iya, kalau misalkan saya pernah nyalonin bupati gagal, nggak jadi masalah, paling tidak saya punya pengalaman. Bukan saya bicara. Produsernya loh. Betul, saya ke DPD, saya juga pernah di DPD gagal. Yeah. Kalau Bang Jon sekarang menyatakan bahwa era sekarang ini bukan personality tapi soliditas tim, saya coba karena saya Muslim, kata agama yang saya anut, apapun masalahmu mintalah ke kami, dan jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Ya, jadi kita coba, kalau bicara saya selaku ketua pelaksana, saya sekretaris, saya bendahara, dan saya yang mau maju, paling tidak saya punya testimoni. Iya. Saya harus lahir buku bagaimana membangun bangsa berbasis budaya. Nah, sehingga dari gerakan-gerakan itu kita coba himpun, sudah suatu saat bisa jadi karya tulis, bisa jadi buku. Iya, siap, keren sekali ya Baraya Abah. Pokoknya percayalah, saya juga yakinlah akademisi, budayawan, pengurus, dan lain-lain lah. Banyak sekali pokoknya Abah yang dilakukannya. Dan yang saya selalu ingat itu ya merakyat gitu loh. Walau sudah tadi Abah yang menyatakannya gagal 2 kali dan nggak kapok-kapok sekarang. Tapi kan ada cerita lain, Bang. Ya, saya berangkat itu dengan modal, kan saya mungkin hanya dengan korek api gitu ya. Jadi pada saat DPD 27 kabupaten, ya 27 kabupaten, kita tuh anggaran hanya kurang dari 50 juta, tapi setelah saya himpun laporan ke KPU itu hampir di angka 1, sekian miliar. Jadi kalau saya tidak bergerak, 1 miliar ini dari mana gitu. Nah sekarang, apalagi saya jadi legislatif sekarang, itu modalnya modal dengkul. Nah, dengan modal keberanian aja, karena ada kalimat yang saya terus pegang, bahwa Allah bakal mengabulkan lu dengan prasangka umatnya. Muslim pasti punya la haula wala quwata illa billah. Dan Allah itu bakal membalas sesuai dengan ikhtiarnya, kalau lihat di Ajumar. Ya, memang kalau di surat Yasin ayat kedua terakhir, innama amruhu idza arada syai'an yaqul kun fayakun. Gak mungkin kun fayakun turun kalau kita tidak berikhtiar. Makanya saya coba bahwa tiada keberhasilan tanpa network. Ya, makanya saya coba jejaring itulah yang saya manfaatkan. Jadi dari dialog ini Baraya Abah dan juga para pemilih, saya jadi semakin tahu bahwa Abah juga seorang ustadz gitu. Yang menjadi ciri khas Abah dalam dunia
komunikasi itu ada yang namanya identitas diri gitu loh. Iya. Nah, saya tuh mengenal Abah, banyak orang, warga Cianjur itu mengenal Abah tuh punya ciri khas, punya identitas, termasuk tentang pakaian. Abah tuh punya ciri khas tersendiri. Kenapa Abah mau melakukan itu gitu, Bah? Ya paling tidak untuk mengenal seseorang, orang itu kalau orang Sunda pasti punya jati diri. Bahasanya Sunda, mungkin juga lemah lembut, ya. Saya juga secara personal kalau misalkan orang melihat Abah Ruskawan supaya cepat dikenalnya saya pasti selalu pakai yang namanya ikat kepala. Karena setelah saya coba juga apa manfaat dari ikat kepala ini secara historis, orang Baduy itu kalau pusing kepalanya itu diikat dengan benang. Ya, dari sarung dia diikatkan. Setelah diikatkan agak keras, dia buka sekaligus. Ternyata kata dokter Imam itu ada lonjakan darah. Karena yang namanya sakit itu mayoritas sumbatan darah. Makanya saya coba yang namanya ikat bukan totopong. Ya, ikat kan diikatkan. Nah, kalau pusing kita buka sekaligus. Iya. Terus yang keduanya saya juga kebetulan juga pegang lembaga kebudayaan di Cianjur. Saya juga ketua paguyuban pedalangan di Kabupaten Cianjur dan saya juga sampai hari ini mungkin jadi komite persawakan di Cianjur. Sehingga dalam meningkatkan hal itu pemberdayaan seni budaya di Kabupaten Cianjur, kita juga sampai hari ini masih jadi kuncian di Gunung Padang. Jadi kita banyak kiprah mungkin di pelestarian seni budaya. Kita juga lagi berjuang. Di Cianjur ini sudah ada Perda 3 Pilar Budaya. Tapi saya ingin coba ada Perda pelestarian seni budaya sesuai dengan Undang-Undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Sebab kalau berangkatnya dari desa, menurut saya seni berangkat dari desa. Cianjur ada 350 desa. Ya kemungkinan yang namanya seni budaya tradisi itu tidak akan musnah, bisa lestari. Lamun bahasa ajonnya mungkin naguar nanyirkeun tur nanjungkeun ajan seni budaya. Apa tuh? Iya, ada kalimat-kalimat Sunda menurut saya yang sangat dalam. Ya, aya kalimat gini Bang Jon, memeh ini kudu geus nepi, memeh pok kudu geus ngomong. Jadi sebelum saya mencalonkan pun saya sudah berpikir panjang dengan segala resikonya, apa yang mau saya jual dan seterusnya. Lamun ajak pasti wawok, 3 leader pasti nanyer, lamun bisa ngajikeun jadilah. Karena surga dan neraka tuh hakikatnya Bang Jon yang bikin. Bahasa Sundana teh ari-ari hirup mun maduna teh kauyup teh ari pas sakadar boy. Apa bekal kita kalau kita mati di luar yang namanya kain kapan? Kan. Nah, kita kan umur kita kan hanya 3 hari ya. Umur kita hanya 3 hari, kemarin sudah berlalu. Ya, hari ini belum tentu selesai, besok belum tentu masih hidup. Ya, ini kiprahnya berapa yang akan kita coba. Karena Bang Jon kalau saya tanya juga, kalau kita nanti mati, berapa lama kita di kuburan? Ya, berapa lama di alam barzah, berapa lama di keabadian? Modalnya sekarang. Jadi kalau misalkan kita jadi anggota dewan, jadi calon, kalau ilahnya tidak dibawa, rugi kalau menurut saya. Iya, wah, iya, benar. Keren sekali lah pokoknya lah. Oke, Baraya Bah, kita kembali lagi tentang ini, support keluarga, Bah. Ya. Keluarga support ya, Bah ya, semuanya. Alhamdulillah keluarga support. Kalau sang istri kebetulan saya lagi kena musibah, udah 5 bulan stroke. Sehingga tapi tidak menjadikan kendala itu, karena mungkin Allah memberikan jalan yang lain, karena Allah memberikan yang terbaik buat umatnya. Yang paling support siapa, Bah? Yang paling support ya teman-teman aja. Jadi kita punya tim, ada bagian di admin, ada di IT gitu, ada di di transportasi gitu. Tapi tidak ada satupun yang diberikan insentif. Tuh kan. Jadi tidak ada yang namanya insentif. Jadi jalan semua bareng-bareng, dan kita bagaimana memanfaatkan sponsorship, support dari teman-teman. Jadi kalau kita mengadakan kegiatan, jadi wayang golek siapa yang bayar gitu. Door prize siapa yang dibayar. Lebih intelek lah bayar. Iya, benar, Bah, benar. Ya, makanya kalau misalkan Bang Jon, Bah kampanye, rasanya saya nggak kampanye. Karena kemarin saya pada saat melangkah itu saya dukung oleh soundnya oleh Jarum, ya termasuk yang namanya ABCD-nya Jarum, ada kopi, Tut, dan lain-lain. Siapa? Ya. Abah Ruskawan, ini ada dari tim nih pertanyaan berjawab cepat, tapi ini kalau nggak dijawab juga pas nggak apa-apa. Di Bandung atau di Cianjur? Cianjur. Enak Bandung, enak Cianjur? Cianjur, oke. Kedua, Abah, caleg atau jadi dosen? Dua-duanya.
Kemudian seniman atau caleg? Seniman. Seniman. Kenapa caleg enggak? Sok ayo. Kan seniman yang nyalek. Oh iya, seniman yang nyalek. Oke, cerdas kan? Hese yang akademi mah pasti cerdas jawabannya. Oke, film atau wayang? Wayang. Wayang, oke. Ibu-ibu atau anak muda? Anak muda. Anak muda. Sekarang, Mbak. Yang terakhir, Mbak. Bagi-bagi sembako atau bagi-bagi program? Bagi-bagi program. Yes, time to Bang, closing statement, Mbak. Kira-kira, Mbak. Ini kepada Baraya Aba atau para pemilih yang nonton di acara Ngopi Pas ini. Closing statement, Mbak. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampura sunun. Terima kasih bagi Pas Jabar yang sudah mengundang kita, dan bagi Baraya Barus kawan dimanapun berada, terutama yang berada di Cianjur. Paling tidak jangan salah memilih. Insya Allah kalau memilih Barus kawan, insya Allah tidak akan rugi. Insya Allah juga Anda, karena rumah saya tetap di Cianjur, kalau menang dan kalah saya tetap di Cianjur. Dan kalaupun saya kalah, saya tidak akan stres insya Allah. Dan kalaupun menang, doakan saya tidak jadi orang sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah. Keren. Terima kasih Abah ya sudah bisa datang ke sini. Ya mohon dimaaf sebelumnya, Sama-sama. ada Abah juga kan jadi panutan saya. Abah juga guru saya. Sekarang jadi ustadz saya yang terbaru. Permisa pemilih ya. Oke ya para pemilih, terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa simak lagi calon-calon pilihan Anda yang lainnya di Ngopi Pas edisi spesial Janji Wakil Rakyat. Janji wakil rakyat yang berikutnya, yang penting ingat 14 Februari adalah pemilu damai. Kita tetap damai dalam Setuju. pemilu. Terima kasih.